Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kartika, NIM 4231901026. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan untuk tugas ujian akhir semester saya, tugas praktikum pneumatik dan hidrolik, yaitu untuk tugas elektropneumatik. Nah, kemarin itu kita udah buat pneumatik murninya, sekarang saya mau buat ini, elektropneumatiknya. Nah, kemarin itu kebetulan saya dapat poin 1 dan 3. Nggak kebetulan sih, memang ya itu dapat poin 1 dan 3 karena mencari nilai modulis dari NIM saya. Yang poin 1 itu ada B+, A+, A-, kemudian B-. Yang poin kedua ada B+, B-, A-, A+. Nah, yang B maju, A mundur, dan B mundur itu terdapat satu konflik dan 2 grup. Nah, yang nomor poin ketiga ini lebih kompleks lagi ya, teman-teman. B maju, B mundur, A mundur, kemudian A maju. Nah, di sini terdapat 2 konflik, ada 3 grup. Nah, oke, simak baik-baik ya videonya, semoga bermanfaat. Nah, yang kita butuhkan itu hanya seperti bikin pneumatik murni kemarin, tapi ini lebih sederhana. Karena kita akan membuat elektropneumatiknya. Seperti biasa kita pakai double acting cylinder. Kemudian valve-nya 5/2 valve. Oke, kemudian nah ini yang membedakan, biasa kita memakai di mechanical ini kita pakai roller. Sekarang kita pakai yang ini, solenoid ini. Oke, sebelah sisi kiri, kanan juga. Oke, kemudian ini kita pasang terminatornya. Oke. Oh, salah ya, yang ini. Oke, kalau udah, labelnya di sini saya beri A+, kemudian seperti biasa A-. Oh ya, di sini jangan lupa ya, kita beri teksnya dulu supaya tahu kita mau buat gerakan apa. Cari teks paling bawah. Teks, kita akan membuat gerakan B+, kemudian A+, kemudian A-, dan B-. Fontnya seperti biasa saya menggunakan font, tapi kali ini saya menggunakan font 16. Font style bold, kemudian pakai underline, warnanya mau navy. Oke. Nah, udah seperti ini, tinggal copy aja. Oh, saya beri label dulu lah. Ini A0, bigainya 0, kemudian N-nya juga di milimeter yang 0, kemudian ada A1, bigainya 100, pasti N-nya juga 100 karena itu nilainya maksimal. Oke, sip, kita copy aja. Copy, kemudian paste. Kemudian ini parameternya jangan lupa diganti. Ini itu B0, kemudian ini B1. Enter. Sip. Kemudian kita pakai sumber anginnya ya. Di atas kompresor. Air supply-nya. Ini. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini kita juga hubungkan. Oke, udah seperti ini. Kita tinggal buat elektropneumatiknya. Nah, sesederhana ini.
Kita butuh supply-nya pasti yang pertama. Kita cari supply. Oke, ini dia power supply-nya 24 volt. Kemudian kita pakai yang 0 karena tegangan itu tidak ada bernilai negatif ya. Kalaupun ada itu tidak negatif dan positif, tapi negatif dan 0 seperti itu. Oke, kemudian kita butuh push button ya. Kita cari push button dulu. Nah, ini kita pakai push button yang brick untuk di atas ini. Oke. Kemudian kita butuh switching ya. Kita cari switching yang NO, normally open. Kemudian kita butuh push button lagi, tapi yang push button. Oke. Kemudian kita butuh switchingnya yang NC ya. NC. Kemudian kita butuh relay. Kita geser dulu lah ya, biar nggak sempit banget. Kita ke bawain aja. Kita butuh relay. Oke, kalau sudah kita bisa hubungkan ya. Kita hubungkan ke sini. Kemudian dari sini kita hubungkan ke sini. Ini kurang rapikan dulu. Kemudian hubungkan ke sini. Kemudian dihubungkan. Oke. Ini karena itu adalah gerakan B+, A+, A-, dan B-. Nah, B+ itu di atas ini nanti kita akan ada sensor B1, kemudian A1, kemudian A0, kemudian B0. Nah, di sensor paling B0 ini untuk membuat awal gerakannya. Jadi, sensor yang B0 ini pindah ke paling awal. Jadi nanti di grup 1 itu di paling depan itu nanti ada B0 plus BB push buttonnya. Jadi ini kita beri label B0. B0 typo, kok jadi B9 sih? B0. Oke, kemudian ini A1. Nah, kenapa A1? Karena gerakan yang selanjutnya itu adalah A+. Kita beri label A1, enter. Nah, relaynya karena berada di grup 1 ya, A1. Nah, kemudian kita butuh switching yang NO. Ini untuk apa? Ini untuk di grup 1-nya ya. Kita masih bicara di grup 1. Kemudian ini kita hubungkan ke di antara push button brick-nya sama NO yang B0. Oke. Kemudian ini di bawah ini. Oke. Oke, letak di tengah-tengah sini. Kemudian kita butuh NO lagi. Ini masih di grup 1. Kemudian kita butuh valve solenoid. Nah, ini untuk apa? Karena kita mau gerakan awalnya yaitu B+ ya. B+. Bentar. Kemudian ini dihubungkan.
ini dihubungkan. Ini terus dulu. Kemudian ini ke sini. Ini kita sejajarkan. Di sini. Oke, selanjutnya kita butuh solenoid lagi. Itu untuk gerakan setelah B plus itu ada gerakan A plus. Kita beri label A plus. Nah, ini kita butuh NC. Kita beri label B1. Kenapa B1? Karena di grup S1 itu terdapat sensor B1. Kita hubungkan. Nah, ini kita juga letak di sini. Kita hubungkan. Oke, selanjutnya kita masih butuh kita butuh NO ya, NC. Ini untuk di masih S1 ya. S1, oke. Kemudian kita butuh solenoid lagi, valve solenoidnya. Ini seperti biasa, ini untuk gerakan habis B maju, A maju, kemudian gerakan A mundur. Tulis di sini A mundur. Oke, kita hubungkan. Kita hubungkan. Oke, kita masih butuh valve solenoid lagi yang terakhir, itu gerakan B min. Bentar. Kemudian ini di sini. Ini di sini. Oh iya, kita masih ada kelupaan satu, yaitu NC, kelupaan. Nah, NC ini tinggal sensor yang terakhir di grup 2 itu adalah A0. Duh, typo ya. Nah, kemudian ini kita mundurkan aja. Ini kita hubungkan ke sini, kemudian ini hubungkan ke sini. Kemudian ini dihubungkan ke sini. Oke, coba kita runkan. Oh, oke. Kita delete dulu ya. Ini ada kabel yang tertimpa.
perbaiki. Oke, coba kita runkan ya. Apakah yang salah? Oh, ini kenapa nih belum kita ganti ya? Ini B plus, kemudian ini B min. Coba kita runkan. B maju, A mundur, B mundur. Oke, berhasil ya. Kita lihat sekali lagi. B maju, A mundur, B mundur. Oke, kita sekali lagi. B maju, A mundur, B mundur. Oke, sip. Kemudian nanti untuk edit-editnya, oh ya, ini kita supaya tahu ya, saya mau kasih ini, kita kotakin ya, kelompok B, kelompok S1 dan S2, kelompok 1 dan kelompok 2 maksud saya. Di kelompok 1 itu ada sensor ini dari sini sampai sini itu adalah kelompok 1. Sensornya itu B1 ya. Kita bisa pilih double klik, kemudian line style-nya kita pilih yang garis-garis, layernya saya pilih 5. Kemudian ini untuk teksnya kelompok 1. Kelompok 1. Untuk fontnya yang bold, kemudian 14, warnanya marun. Oke, kelompok 1. Kemudian ini ada kelompok 2 ya. Kita buat dari sini hingga sini. Nah, kita pilih yang garis-garis, layernya 5. Kemudian untuk warnanya hijau. Klik oke. Kita copy aja ini. Copy, paste, kelompok 2 ya. Kita edit kelompok 2, kemudian font
warna green. Oke, seperti ini tampilannya. Saya zoom in. Kita simulasikan kembali ya. B maju, A maju, A mundur, kemudian B mundur. Oke, untuk next itu tugasnya adalah kita hentikan dulu. Kemudian ini kita buat new. Dari yang tadi itu kita copy dulu supaya nggak terlalu banyak kita kerjakan. Copy, kemudian new, paste. Oke. Nah, di sini kita ubah ya, karena kan kita mau buat B plus, B min, kemudian A min, A plus. Oke. Nah, di sini itu ada 2 config dan 3 grup. Tapi kita coba buat aja ya. Pastinya yang terutama yang kita butuhkan itu adalah supply-nya. Supply mana? Kok nggak nemu ya? Ini 24 dan 0. Kita butuh switch. Di sini. Terus kita butuh push buttonnya yang open. Kemudian kita butuh NC-nya. Ini kita pindahin dulu. Kemudian kita butuh relay. Nah, kita hubungkan. Dan hubungkan. Oke, kemudian ini adalah A1. Kenapa A1? Karena paling terakhir gerakannya adalah A+. Jadi itu adalah A1. Oke, kemudian ini ada. Nah, ini itu untuk S2. Kemudian relaynya itu kita beri label S1. Oke. Kita naikin. Nah, setelah itu kita butuh switch yang NC. Nah, ini kita beri label S1. Kemudian kita hubungkan ke cek dulu ya. Hapusin dulu. Nanti ada double.
Ini kita hubungkan ke bawah sini. Ini ke Nah, oke, kalau sudah kita butuh switch lagi. Kita butuh 2, kita paste aja. Ternyata kita butuh 3 ya. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke kenapa ke situ terus. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, ini kita hapus aja ya, kita hapus. Ini dihubungkan ke sini. Ini kenapa double terus sih? Ini hubungkan ke sini. Kita ini blok dulu, kemudian saya pindahin ke sini. Kemudian ini saya hubungkan, kemudian ini juga dihubungkan. Kemudian kita masih membutuhkan relay apa? Relay untuk S2. Tadi S1 udah, kemudian kita beri label S2. Kemudian ini switchingnya kita beri label B1. Kemudian ini S1. Kemudian ini adalah A0. Kenapa A0? Karena dia akan nanti menuju S3. Nah, ini tuh S1, tuh S2, ini tuh S3. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan juga ke sini. Kemudian kita butuh NC kembali, S2. Kita butuh ini S2. Kemudian ini kita hubungkan ke sini, kemudian ini kita hubungkan ke di bawah S1. Kita hubungkan yang rapi. Udah seperti ini.
Kemudian kita butuh, tadi kan udah di bagian bawah nih. Saya mau tulis teks dulu ya. Teks ini saya mau tulis to S1 to S1. Nah, di sini saya mau beri warna marun, bold. Oke. To S1. Nah, to S1 ini di sini ya. Kita copy aja, kita paste karena ada di bagian sini. B1 ini adalah to S2. Nah, S2 itu kita butuh apa? Sensor B1 kan untuk menuju S2. To S2. Nah, di sini saya mau ubah warnanya ya. Warna apa ya? Warna navy deh. Kemudian ada to S3. Untuk ke S3 itu kita ada sensor A0. Karena B+, B-, A-, itu mau ke A+, kita ada sensor. Kemudian ini fontnya saya pilih warna colornya green, eco olive green. Oke. Tuh S3 di mana? Di sensor A0. Oke, kalau udah, kita bagian bawahnya udah ya, ke bagian atasnya. Apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan itu adalah NO, switching NO. Nah, ini klik ini S1 kita hubungkan. Kemudian ini, kita butuh apa? Nah, karena kita udah masuk nih ke bagian bawahnya. Pertama kita itu gerakannya adalah B+. Jadi di sini itu B+. Oke. Kita hubungkan ya. Luruskan. Hubungkan. Oke, ini kita copy aja ya. Kita copy. Ctrl+C, V. Oke. Nah, ini kita ubah jadi S2 ya. S2. Oke. Kemudian ini gerakannya habis B+ itu B- ya. Jadi ini B-. Ini B-. Oke. Kita hubungkan. Sip. Oke, kita hubungkan lagi. Oke. Ini kemudian kita naikin aja ke atas ya. Ini naikin ke atas deh. Ini ntar ngaruh gak ya? Saya takutnya ngaruh gitu. Delete aja deh. Biar diulang aja. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Oke, ini dihubungkan ya. Udah saling dihubungkan. Di line 6. Kemudian kita butuh kita nggak butuhin ya, karena kita mau gerakan yang selanjutnya adalah gerakan A-. Nah, A- ini sebelumnya ada sensor B0. Oke. Jadi di sini kita labelnya itu B0 ya. B0.
Oke, kemudian ini kita hubungkan terus kita juga hubungkan ke sini. Kemudian kita butuh NC, kita butuh valve solenoid yang terakhir, itu untuk gerakan A+. Oke. Kemudian kita hubungkan ke sini. Nah, ini itu S3. Labelnya S3. Coba kita runkan terlebih dahulu. Chat. Kenapa A1-nya maju? Karena ini kita sensornya harus berada di A1 baru B bisa maju. B maju, kemudian nggak jalan ya. Kita cek dulu ya, apakah ada kesalahan. A1 PB S2 kemudian S1 kemudian S1 ke kemudian S1 ini B1 A0 ini apa ya, S2 kemudian ini A+. Oke, coba kita runkan. Kita lihat gerakannya. B maju, B mundur, A mundur, A maju. Oke, berhasil ya. Kita lihat sekali lagi. B maju, B mundur, A mundur, A maju. Oke. B maju, B mundur, A mundur, A maju. Oke, sip. Saya mau buat ini untuk kelompok 1. Oh, masih di play ya, nggak bisa. Kelompok 1 itu dia ada kelompok 1 ini kita buat layarnya 5. Colornya tadi S1 itu marun ya, merah. Oke. Ini kita copy aja kelompok 1 kelompok 1 sip. Oke, kemudian ini ada kelompok 2. Ini kelompok 2. Oke, ini
Ini kita kecilin ya. Ini kelompok 2. Oke, ini kelompok 2. Tadi kita kelompok 2 itu colornya blue ya. Colornya blue. Putus layernya 5. Oke. Ini kelompoknya kelompok 2 ya. Ini kita copy aja, paste. Kita ubah blue. Oke, ini kita ubah kelompok 2. Oke. Kemudian kelompok 3. Kita ubah ini tadi warna hijau. Oke. Copy. Paste ya. Kelompok 3. Fontnya kita pilih green. Oke, seperti ini. Ya, saya tulis nama saya dulu ya. Kartika 4231901026. Pakai hitam biasa aja. Oke, sekian. Kita simulasikan lagi ya, kita runkan sekali lagi. Nah, ini kenapa sensor A1-nya maju duluan? Karena pada saat sensor A+ maju, ini kena sensor. Ini mestinya di sini. Nah, di sini. Nah, ketika maju, sensor A1 kena. Hal ini yang menyebabkan kita pencet push buttonnya, B1 maju, B mundur, A mundur, kemudian berakhir dengan A maju. Nah, kenapa ini maju duluan? Karena gerakan terakhir itu yaitu A maju. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.